Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi seliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo Yen setan kang tak putusi Dudu sembarang Ojo layu Hai Rek, yo apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast Kisah Horor. Panjang ya. Ketemu lagi di episode 131. Dan di episode kali ini aku akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast Kisah Horor @gmail.com atau DM Instagram podcast Kisah Horor, DM Instagram Ana Olive, serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast Kisah Horor. Sorry banget, sebenarnya untuk giveaway-nya itu pasti aku umumin itu kemarin ya, tapi berhubung kemarin itu lagi sibuk banget, padat banget jadwalnya. Terus di satu sisi lain juga lagi sakit, jadinya lupa. Dan kali ini aku bakal ngumumin tata caranya giveaway ya, rulesnya gimana. Jadi dalam rangka merayakan 15.000 followers di Spotify yang sekarang udah 16.000 lebih followers di Spotify. Wadah kok ada chatting, bentar. Spotify, jadi kita mau bagiin hadiah nih, giveaway buat pendengar podcast Kisah Horor. Nah, caranya gimana nih? Nah, caranya yang pertama buat video pada saat kamu ngebacain atau bercerita kisah horor kalian. Terus ceritanya bebas nih, boleh pengalaman pribadi atau orang lain. Mungkin ceritanya dari teman kamu yang apa? Pada saat dia cerita ke kamu gitu ya. Jadi pas kalian kumpul mereka pada cerita gitu kan. Nah itu bisa deh kalian videoin. Durasinya bisa 3 sampai 15 menit ya, gak usah panjang-panjang. Terus unggah di IGTV kamu. Nah jangan lupa gunakan hashtag giveaway podcast kisah horor gitu ya. Yang periode giveaway-nya itu mulai dari tanggal 12 Oktober 2021 sampai tanggal 23 Oktober ya. Jadi 12 hari nih. Dan nanti pemenangnya akan diumumin tanggal 26 Oktober pada saat episode terbaru di hari Selasa gitu ya. Nah buat kalian semua yang tertarik buruan bikin video kalian, video cerita horor kalian. Lalu jangan lupa unggah di IGTV kalian ya. IGTV atau di Reels kalian terserah. Jangan lupa hashtagnya podcast kisah horor ya. Giveaway podcast kisah horor hashtagnya. Ditunggu ya buat kalian semua. Hehehe. Lumayan kan 250.000 buat ini apa namanya, traktir pacar kalian, traktir temen-temen nasi goreng atau bakso gitu kan. 250 udah dapat berapa mangkok anjir. Satu mangkok 10.000. Berarti ya 25 mangkok lah. Gitu. Oke. Langsung aja kita bacakan cerita pertama ya. Dan cerita pertama ini datang dari email. Kita mulai. Dan cerita pertama datang dari Fajar. Dengan judulnya adalah mana nih? Ntar dulu. Cerita hantu UI. Waduh, UI ya. Di podcast kisah horor sendiri sudah ada 2 cerita sih sebelumnya yang menceritakan tentang angkernya di kampus UI. Dan ini ada lagi nih cerita tentang horornya kampus UI ya. Mari kita bacakan ceritanya. Halo Mbak Ana. Kali ini kita bakalan mengulas kembali tentang cerita hantu UI
Yang sebelumnya aku udah denger nih episode tentang pengalaman kisah horor di kampus UI di podcast kisah horor. Dan cerita hantu ini sempat viral banget dan bikin bulu kuduk berdiri. Nah, sudah wajar kalau bangunan sekolah, museum, dan universitas itu kalau malam kosong. Dan pasti di setiap bangunan itu akan ada cerita misteri. Nah, kayak apa sih ceritanya hantu di UI pada saat zaman itu? Yang pertama adalah hantu mahasiswi berkebaya di Fakultas Teknik. Kisah ini gue dapat sekitar tahun 99 dan menurut temen yang cerita kejadian aslinya berlangsung tahun 91 sampai 92-an. Saat itu ada seorang mahasiswi Fakultas Teknik yang mengalami kecelakaan saat akan berangkat ke kampus UI. Untuk menghadiri wisuda. Padahal mahasiswi tersebut sudah mengenakan kebaya lengkap dengan sanggul untuk difoto bersama teman-temannya di hari wisuda. Lalu setelah kejadian itu setiap tahun di saat Fakultas Teknik mengadakan acara wisuda, orang bisa melihat mahasiswi tersebut muncul. Terkadang dia terlihat berdiri di atas balkon salah satu gedung kuliah yang menghadap ke arah lapangan, atau terkadang dia kelihatan berjalan di sekitar kampus. Konon, arwah si mahasiswi tidak bisa menerima kenyataan kalau dirinya tak akan pernah diwisuda. Lalu cerita yang kedua itu ada penumpang taksi misterius di Gerbatama. Kalau kisah ini gue dapetin asli dari pengemudi taksi yang ngantar gue dan teman-teman pulang ke rumah temen gue di Depok. Setelah kita rame-rame konsultasi dan ngetik skripsi di warnet dekat kampus. Malam itu setelah makan roti bakar 24 jam di Margonda, kita nyetop taksi dan dalam perjalanan seperti biasa, gue nanya-nanya ke sopir taksi. Pak, daerah sini angker nggak? Terus pak sopirnya cerita tentang cewek mahasiswi UI atau IISIP yang meninggal tertabrak di Gerbatama UI. Hantunya selalu nyetop taksi yang lewat Gerbatama dan minta diantar pulang ke Bintaro. Biasanya sopir yang mengantar disuruh nunggu depan rumah dengan alasan si mahasiswi mau ngambil duit di rumah. Tapi setelah 1-2 jam nunggu, orangnya nggak nongol-nongol. Akhirnya pak sopir ngetuk pintu rumahnya dan bicara dengan orang rumah. Setelah diceritain kejadian tersebut, seisi rumah langsung nangis. Dan ayah tuh cewek mengambil uang ongkos taksi, lalu ngasih ke pak sopir dan minta maaf atas peristiwa itu. Sopir taksi yang kita tumpangi kebetulan mengalami sendiri kejadian itu. Gue dapat cerita ini sekitar tahun 2000-an. Lalu berikutnya ada cerita tentang hantu UI atau hantu ibu-ibu di FHUI. Cerita ini gue dapat sekitar tahun 2000-an juga. Pada suatu hari ada mahasiswa bernama Tono yang baru saja selesai kuliah dan membuat tugas. Gak terasa saat meninggalkan kampus, hari sudah maghrib dan Tono ingin langsung pulang ke tempat kosnya. Namun di depan kampus FHUI, Tono melihat seorang ibu-ibu tua berpakaian Betawi, kebayaan dan tutup kepala. Menegur Tono sambil menanyakan arah jalan. Menunjukkan arah jalan. Si ibu minta ditunjukkan arah menuju salah satu gedung di FHUI. Tono pun memberitahukan lokasinya pada ibu tersebut. Tiba-tiba ia teringat
bahwa bukunya tertinggal di ruang kelas. Jadi Tono pun tidak langsung pulang, melainkan kembali ke kampus untuk mengambil bukunya. Setelah mengambil buku, Tono pun ingin ke toilet. Padahal kampus sudah sepi dan gelap. Tono memberanikan diri masuk ke toilet karena ingin buang air kecil. Setelah selesai, Tono beranjak ingin pergi. Namun ia mendengar ada suara ibu-ibu tua yang ditemuinya tadi memanggil dirinya. Dan arah suara itu datang dari pintu toilet sebelah. Tono pun melongok ke toilet yang pintunya ternyata tidak dikunci tersebut. Dan betapa kagetnya ia melihat kepala si ibu yang memanggil-manggilnya tergeletak di toilet. Tono pun pingsan dan ditemukan oleh penjaga kampus. Konon, ibu itu adalah penduduk sekitar yang mati dibunuh dan jasadnya dibuang di lokasi FHUI jauh sebelum UI Depok berdiri. Dulunya FHUI adalah hutan atau rawa-rawa yang tidak berpenghuni. Nah, jadi itulah 3 cerita hantu UI Kak yang udah viral dan ceritanya ada sampai sekarang mungkin. Thanks Kak Ana sudah dibacakan ceritanya. Mohon maaf jika ceritanya kurang seram karena ini memang pengalaman terjadi secara nyata dan dialami pada tahun 90 2000-an. Sukses selalu untuk podcast kisah horor. Saya penggemar baru nih. Oke, thank you banget. Kalau ini sih gue manggilnya bukan Fajar ya. Mas, Om, atau Bapak gitu ya. Pak Fajar. Karena tahun 99 Om Fajar ini udah kuliah, sedangkan aku 99 tuh masih kelas berapa ya? Aku masuk SD aja 97. Ya sekitar sekitar kelas 3 SD lah ya. 4 SD, 3 SD lah. Untuk seusia itu tahun 99 dan dia udah kuliah anjir. Gimana sih? Masa ya gue manggil Fajar? Tapi emang bener ya. UI itu kampus UI itu banyak banget cerita horornya. Kalau di Surabaya ini cerita horor paling banyak itu di UNER sama di ITS. Kenapa 2 kampus tersebut? Yang pertama, kalau di UNER khususnya di Fakultas Kedokteran ya. Fakultas Kedokteran UNER ya udah nggak jadi gosip lagi ya. Kampus itu udah lebih dari 1 abad itu kampus. Kalau kalian gak percaya searching aja di Google. Jadi gedung Fakultas Kedokteran di UNER itu gedungnya udah ada 1 abad lebih. Jadi 100 tahun lebih lah itu gedung kampus. Jadi kerasa banget pada zaman Belanda kampus ini dibangun. Terus aura-aura mistisnya tuh ada aja. Terus di satu sisi lain kan kalau di Fakultas Kedokteran tuh pastilah ada kadaver. Kadaver itu tempat alat penyimpanan jenazah yang tidak dikenal, yang tujuannya nanti dibuat praktek gitu, praktek dokter muda gitu kan. Nah itu, jadi tambah serem. Terus kalau di ITS itu, kalau menurutku ya ini ya, kalau menurutku kenapa ITS serem itu karena lokasinya cuy. Kebetulan kan kampus ITS ini yang bagian belakang itu deket sama kampus aku dulu kan, Universitas Hang Tuah. Jadi kalau di ITS itu luas banget. Pokoknya bingung lah kalau aku masuk ITS itu pasti ini nyasar ya. Nyasar di sana itu. Luas banget. Terus banyak ada danaunya juga kayak di UI. Habis itu banyak ya pokoknya luas banget lah di sana. Jadi kalau menurutku dengan lokasi yang sangat luas itu bisa jadi banyak penunggunya ya. Karena kan kalau kampus itu kan ditempatin sampai paling malam itu kan sore atau sampai jam 8 malam lah. Selanjutnya kan kosong tuh, gelap, lampunya dimatiin semua. Nah itu yang membuat eksistensi makhluk-makhluk halus itu ada di sana.
Sama kayak di UI. Kalau UI kan kebetulan saudara aku tuh kan ada yang pernah kuliah di sana. Jadi kerasa banget lah dia cerita itu horornya kayak gimana gitu. Apalagi waktu tahun 2015-an itu kan ada pernah kasus kan yang belum terpecahkan sampai sekarang. Kalau ada mahasiswa UI yang meninggal di dasar danau kampus UI yang jenazahnya ditemukan dalam keadaan kakinya terikat tali yang diikatkan di batu. Jadi kakinya diikat pakai tali, talinya diikat di batu, batunya dicemplungin, jenazahnya itu ikut ke bawah. Jadi tujuannya supaya jenazahnya itu nggak timbul ke atas. Kalau aku sih ini motifnya bukan bunuh diri melainkan pembunuhan. Cuma sampai sekarang belum terpecahkan kasusnya itu. Semoga aja bisa terpecahkan ya. Jadi buat kalian semua nih, ini kan bisa jadi ini nih ide cerita buat giveaway kalian untuk ngebacain cerita horor. Nah, siapa tahu kalian punya cerita horor tentang dihantuin di kampus kalian atau sekolah kalian. Kalian bisa langsung aja cerita bikin videonya dan jangan lupa pakai hashtag giveaway podcast kisah horor gitu. Oke, next lanjut ke cerita berikutnya ya. Cerita berikutnya ini datang dari Dema Danu Channel. Nah ini dari Dema ya, cerita ini dia udah bolak-balik nih kirim cerita. Judulnya adalah Ketempelan Sosok Hitam Pojokan Belakang Rumah Sarno. Panjang cuy judulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak Ana. Halo podcast kisah horor. Kali ini aku mau bercerita tentang tetangga aku. Dan kejadian cerita ini baru dialami minggu kemarin. Kejadian ini nyata, tanpa direkayasa dan saya alami sendiri. Oke, begini ceritanya. Semenjak adanya pandemi COVID ini melanda dari tahun kemarin sampai saat ini, tetangga aku, sebut saja namanya Sarno, bekerja di perusahaan mebel. Terkena dampak dari pandemi ini. Jadi terpaksa dari pihak perusahaan memberhentikan semua karyawannya sementara waktu. Termasuk Sarno sendiri. Dia memiliki seorang istri dan kedua anaknya laki-laki dan perempuan. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, istrinya membuka warung es kecil-kecilan selama si suami menganggur. Selama menganggur, Sarno tak pernah keluar rumah dan hanya diam saja di rumah. Dan sesekali keluar hanya bantu istrinya bersih-bersih rumah. Dan selama berhenti bekerja, Sarno tak mau cari kerjaan lain dan hanya menunggu dari pihak perusahaan mebel menyuruhnya bekerja kembali. Tapi saat ini masih juga belum ada panggilan. Tetap saja diam di rumah. Keesokan harinya tiba-tiba si Sarno tak mau mendekat ke istrinya dan malah menuduh istrinya mempunyai hubungan gelap dengan laki-laki lain dan laki-laki lain yang disebutkan antara lain yang pertama, adik iparnya, kedua, tukang mindreng, dan yang ketiga saya sendiri. Dan istrinya bingung, padahal si istri tak pernah melakukannya dan dia dituduh tanpa ada bukti. Dan anehnya si istri diajak berobat ke orang pintar agar si istri bisa tobat dan mengakui kesalahannya. Tapi si istri bingung dan nangis. Merasa dia tak melakukan, kok disuruh mengakui. Melihat tingkah suaminya yang makin hari makin tak wajar, menuduh tanpa bukti, istrinya pergi ke rumah orang tuanya. Dan tibalah malam sekitar pukul 2 dini hari.
ada yang gedor-gedor keras memanggil namaku dari pintu samping rumah. Dan saya kaget, terbangun. Saya lihat ternyata Sarno. Kamu No, ada apa? Jam segini datang ke rumahku, ada perlu apa? Sarno hanya menjawab, sudahlah, ayo ikut saja. Ikut kemana? Kataku. Sudah diam, ikut saja, kata Sarno. Di situ saya gak mau dan memberontak karena ajakan dia gak jelas. Sarno memegangi leherku dan mencekikku dengan kuat. Dia memaksaku untuk mengikuti kemauannya. Anehnya, dengan tangan satu dia mencekikku kuat banget sampai aku terangkat sedikit ke atas. Matanya melotot seolah-olah ingin menyerangku. Akhirnya saya berteriak dan tetanggaku pada dengar dan keluar rumah. Cekikan di leherku dilepas dan saya langsung dituduh Sarno kalau saya berselingkuh dengan istrinya. Dia terus memaksaku untuk mengaku. Di situ saya bingung sendiri. Ketemu aja gak pernah, apalagi ngobrol sama istrinya. Lagi pula saya kerja pulang malam kok dituduh tanpa bukti jelas. Tetanggaku berpihak kepadaku. Untung anak istriku lagi pergi menginap di rumah neneknya. Jadi mereka tidak tahu dan tidak terjadi kesalahpahaman. Sampai subuh, si Sarno semakin menjadi gak karuan tingkahnya. Dia sering mondar-mandir dan ngomong gak jelas. Tidur di sembarang tempat dan tiap malam datang dia sering keluar rumah mondar-mandir ke rumah tetangga. Kadang tiduran di teras rumah tetangga. Malamnya mertuanya menanyakan ke orang pintar. Katanya Sarno ditempelin sosok hitam besar yang berada di pojokan belakang rumahnya. Semenjak itu tingkah Sarno jadi tidak wajar sampai saat ini. Tiap malam istri Sarno tidak bisa tidur karena selalu jaga suaminya. Takutnya suami pergi keluar tengah malam dan membuat ulah lagi. Sampai keesokan paginya, saya pergi ke warung makan untuk membeli sarapan. Tak taunya tiba-tiba si Sarno muncul saja dari belakang. Tapi yang bikin saya heran, malamnya dia menyerangku, tapi paginya dia menyapaku. Setelah itu dia masuk aja ke warung. Aku kira dia lagi beli sarapan. Ternyata malah masuk ke kamar mandi. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan di dalam kamar mandi. Memang benar-benar aneh orang ini, gumamku. Sampai mana tadi ya? Anjir lah. Setelah itu saya pulang habis sarapan, lewat depan rumah Sarno. Tapi anehnya, saya melihat Sarno lagi duduk di teras rumahnya. Saya jadi bingung. Loh, barusan Sarno lagi ada di warung. Kok udah ada di depan rumah? Jarak rumah Sarno dari warung makan kira-kira 100 meter. Lumayan jauh lah. Malamnya di rumahnya Sarno rame. Banyak sanak saudara dari Sarno yang berkunjung ke rumah Sarno hanya sekedar untuk melihat Sarno diobati oleh orang pintar. Waktu malam itu juga saya sehabis pulang kerja kira-kira pukul 9 malam. Perasaanku mengatakan ada makhluk tak kasat mata yang sedang mengawasiku dari sebelah rumah Sarno. Kebetulan rumah Sarno ini berhadapan dengan rumahku. Hanya selisih 2 rumah aja. Bener saja, saya sekilas melihat bayangan hitam masuk dari celah samping rumah Sarno. Bayangan itu samar-samar tak terlihat jelas. Bentuknya seperti orang hitam, tinggi besar. Dan saya berkata,
Bodo amat. Langsung saya masuk rumah dan aku kunci pintu rapat-rapat terus tidur. Oke kak, sampai di sini dulu. Mungkin di lain hari ada kelanjutan lagi kisahnya, bisa saya ceritakan. Sebenarnya nama si Sarno itu ada singkatannya loh kak. Sarno. Sarafnya keno, sarafnya kena maksudnya. Cerita ini agak beda ya kak, tapi kejadian ini real, nyata kak. Sampai sekarang, tetangga aku yang aku maksud tadi masih seperti orang yang linglung. Jikalau sedang tidak ada pengawasan dari anak dan istrinya, dia sering keluar rumah melempari batu ke rumah tetangganya. Oke kak, terima kasih sudah dibacakan ceritanya. Sukses selalu podcast kisah horor. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Dema ya. Udah kesekian kalinya Mas Dema ini kirim cerita ke podcast kisah horor. Dan cerita kali ini ya lumayan serem dibandingkan cerita-cerita sebelumnya yang banyak komedinya ya Mas Dema ya. Tapi ini menurut dia ceritanya real ya. Kita ulas dulu ceritanya. Kalau menurut aku sih ya pastilah kalau misalnya dibilang real apa enggak 50-50 ya. Tapi kalau masalah sebab akibatnya dia kenapa sampai ketempelan itu dan sampai linglung. Bisa jadi sih mungkin ada dua kemungkinan. Yang pertama mungkin memang ada penunggunya di belakang rumahnya ya. Itu memang ada penunggunya. Lalu yang kedua itu memang ada yang ngirim kayak gitu. Ada yang ngirim ke si Sarno ini yang sarafnya kena atau sarafnya kena itu akhirnya putus jadi linglung. Dikirimin dari orang yang tidak bertanggung jawab. Atau mungkin kiriman ini nyasar gitu akhirnya kena sama si Sarno. Yang membuat si Sarno ini agak apa ya, kalau bisa dikata ini dia tuh agak emosional. Emosinya tidak terkontrol, kadang marah, kadang enggak gitu kan. Kadang kayak orang linglung kayak gitu-gitu. Nah itu mungkin dibikin seperti itu gitu loh. Dan mungkin dibikin seperti kayak orang berhalusinasi yang aneh-aneh. Nah itu bisa jadi. Kalau kemungkinan besar pasti kenanya karena itu. Nah yang jadi masalahnya siapakah orang yang iseng itu yang membuat si Sarno ini menjadi sarafnya pedot gitu ya. Sarafnya putus gitu. Ya Allah walam, semoga Sarno sembuh ya Mas Dema ya. Semoga Mas Sarno ini sembuh bisa normal seperti sedia kala. Kasihan kan anak istrinya jagain Mas Sarno. Apalagi dalam kondisi seperti ini ya, kondisi pandemi kayak gini tuh semua serba susah, semua serba sulit. Dan di satu sisi lain kan si Sarno gak kerja gitu loh. Mungkin jadi karena si Sarno ini gak kerja, stres dan kerjaannya hanya di dalam rumah. Akhirnya itu sarafnya kena atau sarafnya putus. Itu dah. Oke lanjut ke cerita berikutnya ya, cerita terakhir. Cerita terakhir ini judulnya adalah cerita horor pendakian di Gunung Lawu. Oke. Assalamualaikum Kak Ana. Kali ini aku mau menceritakan tentang pengalaman horor mendaki di Gunung Lawu. Waktu, ntar dulu, nggak kelihatan. Oke. Waktu itu kami mendaki 3 orang. Saya, Dipta, dan Windy. Saya berangkat dengan Windy dari Jogja dan janjian bertemu dengan Dipta di base camp Cemoro Sewu. Kebetulan saat itu Dipta sedang di Ngawi dan berangkat dari rumah. Ketimbang harus bolak-balik ke Jogja. Awalnya mereka bertiga, berencana berangkat 6 orang. Tapi 3 orang memberi kabar tidak bisa ikut pada H-2 keberangkatan.
Seperti pendakian yang biasanya, kami berencana istirahat di base camp semalam dan besok paginya mulai mendaki. Saya dan Windy sampai di base camp Cemoro Sewu jam 7 malam. Dan ternyata Dipta sudah menunggu di masjid depan base camp. Malam itu udara terasa dingin seperti biasanya. Setelah makan dan sedikit ngobrol dengan teman-teman pendaki lain, api unggun yang menyala mengantar mereka beristirahat. Paginya kita memulai pendakian di Gunung Lawu. Cukup banyak pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh para pendaki. Seperti memakai baju hijau, tidak boleh mengganggu jalak lawu, dan lain-lain. Pokoknya ada 15 poin lah kalau nggak salah. Wadidaw, tar dulu ya, motor lewat. Trek Cemoro Sewu ini tergolong trek paling dekat, sekitar 8 km. Trek rata-rata bebatuan yang telah ditata rapi. Waktu di perjalanan menuju pos 4, ketiganya bertemu dengan seorang bapak yang melakukan solo hiking, mendaki sendiri. Bapak itu berasal dari Surabaya. Bapak itu juga mengaku bekerja di salah satu perusahaan kontraktor. Menurut Wahyu, ada yang sedikit aneh dengan bapak itu. Lantaran bapak itu hanya membawa daypack kecil. Bapak ini orangnya sangat mudah berbaur dengan orang lain dan langsung bisa akrab dengan kami bertiga. Perjalanan mereka bertiga menjadi lebih menyenangkan karena bapak tersebut selalu bisa membuat tertawa dengan pengalaman-pengalamannya yang sangat lucu. Di tengah perjalanan, Wahyu penasaran dengan barang apa yang dibawa bapak tersebut. Ternyata isinya hanya air mineral dan kemenyan. Loh, gak bawa sleeping bag pak? Tanyaku penasaran. Enggak mas. Saya nginep di warung dekat Hargo Dalem. Di sana saya biasa pinjam sleeping bag. Saya sebulan sekali sowan berkunjung ke sini mas. Jadi udah biasa, jawab bapak itu. Memang di Gunung Lawu sangat banyak orang seperti bapak itu. Sebab di Gunung Lawu terdapat sebuah makam di dalam bangunan yang bernama Hargo Dalem. Jika ingin melihat orang melakukan tirakat di sana biasanya pada malam 1 suro. Beberapa bahkan ada yang membawa kambing ke atas. Pukul 5 sore mereka bertiga akhirnya sampai di camp terakhir. Di sana terdapat warung Mbok Iem yang terkenal dengan sebutan warung tertinggi di Pulau Jawa. Ketika itu mereka bertiga beristirahat sebentar di dekat warung Mbok Iem dan berencana mendirikan tenda. Bapak itu berpamitan sebentar kepada kami. Katanya dia mau sowan dulu di Hargo Dalem. Gunung Lawu terkenal dengan hawanya yang sangat dingin. Dari situ aku mempunyai ide untuk ngecamp di dalam sebuah gubuk yang beratap seng dekat Hargo Dalem dan berharap meminimalisir dinginnya Gunung Lawu. Bu, niki nopo saged camp teng bangunan iku nggih? Bu, apa bisa ngecamp di bangunan itu ya? Tanyaku kepada penjaga warung Mbok Iem. Walah, saged mas. Camp teng mriki mawon. Anjir lah. Bisa mas, ngecamp di situ aja. Timpal penjaga warung itu. Tanpa pikir panjang, Wahyu dan Windy langsung mendirikan tenda. Waktu itu Dipta sedang sangat kelelahan dan tidak ikut mendirikannya. Ada beberapa bangunan yang beratap seng di sana.
dan mereka memilih bangunan sebelah kiri. Karena di bagian kanan pada pintu terdapat gambar setan. Dengan beralas tanah dan beberapa jerami, kami membuka tenda dari dalam tas. Mulai dari sini, kejanggalan demi kejanggalan mulai terjadi. Lah, kok nggak ada terusannya sih? Ntar dulu, ini kok nggak ada terusannya? Ini nyampe terjadi nggak ada terusannya anjir. Ini dibuat bersambung gitu. Nggak seru, gantung ya Allah. Udah baca panjang sekali, ternyata ceritanya menggantung, nggak ada terusannya. Ini bagaimana, saudara-saudara? Ini pasti saya diprotes lagi oleh pendengar podcast kisah horor. Hehehe. Aduh, gantung guys. Ini jadi ini beneran banget gantung banget ini ceritanya. Nggak ada terusannya sih ini di email. Aku cek-cek juga nggak ada lanjutannya. Aduh, nggak seru banget sumpah. Aduh, ya gimana lagi dong. Gantung, sumpah, nggak enak banget. Ya udahlah, karena aku bad mood banget karena cerita terakhir ini ngegantung. Mungkin diakhirin aja ceritanya. Next kita cari cerita yang seru lagi ya, yang nggak ngegantung seperti ini. So buat teman-teman semua jangan lupa aku ingetin lagi. Karena memperingati 15.000 follower Spotify yang sekarang jadi 16.000 lebih followers di Spotify, maka podcast kisah horor ini lagi ngadain giveaway nih. Nah, giveaway-nya apa? Jadi giveaway-nya adalah yang pertama, buat video kamu saat membacakan atau bercerita kisah horor. Nah, yang kedua, ceritanya bebas nih. Bisa pengalaman dari diri kalian sendiri atau pengalaman dari temen atau orang lain. Lalu yang ketiga itu durasinya 3 sampai 15 menit ya durasi videonya. Yang keempat, unggah di IGTV atau Reels kamu. Terus jangan lupa gunain hashtag giveaway podcast kisah horor. Yang nantinya yang pertama bakal mendapatkan hadiah gitu. Yang ada 3 orang yang mendapatkan hadiah. Yang pertama 250.000 plus brand dari Erigo. Yang kedua dan ketiga brand dari Erigo yang pastinya gak hanya kaos aja sih. Pasti ada lah yang lain dari yang lain gitu loh. Kan bosen cuma kaos mulu ya. Terus jangan untuk cerita yang menarik atau cerita yang bagus bakal up di episode terbaru di podcast kisah horor. Jadi buat kalian-kalian semua nih yang ngedengerin podcast kisah horor di episode 131 ini catat ya. Karena durasi untuk giveaway kali ini durasinya tanggal berapa nih? Tanggal 12 sampai ntar gue lupa tanggalannya anjir. Tanggal 12 Oktober sampai tanggal 23 Oktober ya. Sekitar 12 hari. 11 hari lah. 11 atau 12 ya? Ya itulah pokoknya tanggal 12 sampai 23 Oktober. Dan pengumumannya akan diumumkan pada tanggal 26 Oktober. Pada saat episode terbaru muncul ya. Buat kalian semua jangan lupa nih ya. Jangan lupa manfaatin giveaway ini sebaik mungkin di masa pandemi seperti ini. Kan lumayan 250.000 bisa buat beli kuota. Bisa buat jalan-jalan. Bisa buat beli bakso ya kan. Beli mie ayam, apapun itu. Oke? Akhir kata saya undur diri ya. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah ngedengerin podcast kisah horor. Terus jangan lupa ya follow juga podcast kisah horor di Spotify. Karena podcast kisah horor ini sudah bisa didengerin di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ataupun di Anchor ya. Terus jangan lupa follow Instagramnya podcast kisah horor. Oke, terima kasih untuk semuanya dan sampai jumpa. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan,
atau siapapun dan apapun.